Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala SMA Negeri 46 Jakarta terkait dengan melaporkan perjalanan modul 3.3 ya, tentang kegiatan-kegiatan yang rencananya akan disusun untuk diusulkan ke sekolah. Namun sebelumnya saya akan meminta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan literasi. Tadi hasil literasi secara keseluruhan kan? Tapi kalau dilihat kecepatan baca, bagaimana kecepatan baca? Berarti kecepatan baca itu maksudnya dia bisa membaca ya dengan limit waktu yang cepat, kemudian dia bisa memahami apa yang dia baca. Itu harus punya teknik sendiri, dan itu juga perlu disosialisasikan. Teknik membaca cepat itu kan perlu ya, karena waktu adalah bagian dari yang bisa kita minimalisir ya kan. Nah, jadi waktu inilah yang bisa kita minimalisir dengan kita menggunakan itu. Ya untuk numerik ya jangan lupa. Masih ada orang bisa buta dari segi numerik ya. Numerik itu dalam bentuk misalkan angka-angka. Kadang-kadang di usia anak-anak sekolah, ketika dia memberikan uang, dia tidak memberikan belanjakan barang atau dengan uang gitu. Tentunya dia tidak bisa berpikir cepat berapa kembalian yang diperoleh. Nah, itu ada hal yang kecil mengenai terkait dengan numerik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan ya artinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba melaksanakan kegiatan aksi nyata terkait modul 3.3 tentang program yang sudah saya susun pada 3 terbawah ya. Kemudian apa keterangannya? Saya membaca hasil penelitian dari Kementerian Pendidikan yang berhubungan dengan ahli baca. Apa itu ahli baca? Ahli baca itu makanya disebut expression day. Lalu di hari Jumatnya, nah ini namanya literasi religi karena berhubungan, kalau kita salah satunya termasuk ya Jumat Takwa, di SMA 4 mana Jumat Takwa. Jadi di SMA 4 hari Jumatnya itu membaca. Tapi tingkatnya lebih tinggi ya? Tingkatnya lebih tinggi. Kalau kita bicara taksonomi belum ya, itu udah dalam tingkat pencipta. Iya, itu dalam tingkat pencipta. Udah level 3, C6, betul. Benar, sebenarnya kalau kita gali berarti udah banyak SMA 46 sebenarnya yang kegiatan literasi. Berarti ada apa tadi? Gadget itu digunakan bahkan bukan untuk literasi yang memang seharusnya gitu bertanggung jawab. Kemudian di pembiasaan membaca Al-Qurannya sama seperti Pak Rizky gitu, masih ada beberapa anak yang memang belum melaksanakan pembiasaan Al-Quran, termasuk literasinya juga. Dan di Jumat Takwa untuk pemilihan waktunya, pemilihan intensitas waktunya, walaupun terkesannya 2 minggu sekali, tapi bagi saya itu terlalu sering dan bahkan kegiatannya monoton. Lebih ke kegiatan. Mengapa demikian? Karena untuk kegiatan saya melihat karakteristik dari siswa ya. 46, di mana siswa 46 itu masuk pada kinestetik, aktif. Mereka tidak mau diam. Kalau membaca itu ya monoton. Membaca kayak orang pintar banget, padahal enggak. Ya dengan adanya kinestetik, bagaimana cara kita mengembangkan bakat mereka, karena mereka aktif. Memang di situ agak sulit, tetapi mereka bisa menciptakan suatu produk yang baik. Contoh, pada saat P5 kemarin, saya lihat sendiri nih Pak. Pada saat saya sebagai pembimbing proyek, saya minta tolong dengan 3 orang yang sangat luar biasa pemikirannya. Saya yakin nih. Literasi. Sebelumnya saya mau tanya dulu, sebelum ini pernah nggak sekolah kalian ngadain acara kegiatan literasi? Nah, coba saya mau tahu dulu kegiatan apa aja yang berhubungan sama literasi. Jumat Takwa, Tadarus, terus baca buku di perpus. Dari nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Oke, berarti berhasil ya tadarusnya. Kalau yang lain,
Rifki? 8. Kenapa ngasih 8? Saja kan yang nggak ranking rata baca lebih banyak gitu kan? Atau yang ranking 1 malah sebenarnya jarang baca. Kalau misalkan saya tanya Salwa sehari membaca berapa jam? Gak apa-apa, tapi kan tetap baca kan? Tapi berapa jam biasanya? Setengah jam. Tapi kalau ngomongin baca novel, saya bisa setengah hari. Karena saya kalau udah pegang novel, saya nggak bakal bisa lepas sebelum itu selesai. Tapi itu biasanya di waktu-waktu libur. Oh, novel demi Milan. Hilmi Milan, Pak. Hilmi. Ya, Milan. Hilmi. Milan. Baca novel kalau tiap hari hanya diisi sama Dina. Kan baca cetak dari Dina. Ini kan aku udah baca novel beneran. Kan bisa berbicara lah begitu, berbicara menulis dulu itu harus dalam mengajar disisipkanlah hal-hal yang berhubungan dengan literasi. Literasi bukan milik guru bahasa Indonesia aja, semua guru matematika, bahkan literasi artinya kita bisa membaca cerita, deskripsi, membaca grafik, membaca gambar, banyak banget gitu. Saya rasa memang penting lah sekarang. Nah, untuk masalah pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Pak Alam sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman guru. Ya, cuma memang bedanya kalau pelajaran saya itu sosiologi atau PK itu memang syarat dengan teori. Jadi intinya sebenarnya sebelum anak-anak itu membelajar atau pembelajarannya, saya biasa memberikan ini materi kita hari ini atau materi besok hari ini saya kasih link baik itu PPT yang sudah saya buat atau link video pembelajaran, silakan kamu baca, kamu tonton, kamu lihat. Nah, besoknya ada salah satu berapa anak lah yang saya ajak untuk menjelaskan materi tersebut itu atau apa gitu ya. Dan yang terakhirnya ada Pak Ramadan Firdaus, guru olahraga. Nah, ini literasi olahraga nih, khususnya pembelajaran olahraga. Ada hubungannya nggak sama literasi? Seperti apa dengan durasi minimal, misalkan 5 menit. Jadi di situ kalian bisa menampilkan apa sih itu yang namanya gerakan pemanasan dalam senam irama, apa sih itu namanya gerakan inti dalam senam irama, apa sih caranya atau gimana sih caranya itu mulai paham. Oh iya, bahwa ya guru itu tugasnya guru. Kalau mau dapetin anak pinter-pinter doang mah berarti nggak usah jadi guru gitu. Jadi membuat karya bisa dari mereka membuat video-video pendek kah atau apa tentang pengalaman belajar mereka di kelas kah atau tentang kehidupan keseharian di yang ada di tengah-tengah sekolah. Jadi saya jadikan tesis dan mereka mencoba untuk bikin proposal supaya anak ini bisa tetap belajar matematika, tapi di kita akan tahu bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, contohnya sejarah perjuangan Indonesia melalui cerita itu akan tahu dari inti permasalahan tersebut, perjuangan
perjuangannya, perkembangannya, semuanya ada dalam siswa tersebut.